Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, kita hari ini akan melanjutkan kuliah kita terkait dengan bidang mata kuliah elektronika atau elektronika dasar. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas konsep teori tentang power supply yang mengubah sumber tegangan AC menjadi sumber tegangan DC. Di dalam power supply ini ada beberapa bagian proses. Yang pertama adalah trafo penurun tegangan atau trafo step down. Kemudian ada bagian rectifier. Ini adalah bagian penyarah menggunakan dioda, baik penyarah setengah gelombang maupun penyarah gelombang penuh. Kemudian bagian ketiga adalah filter menggunakan RC atau kapasitor. Kemudian bagian terakhir adalah regulator. Nah, sebelum kita membuat simulasi, hari ini kita akan belajar membuat simulasi menggunakan LT-Spice, simulasi dari rangkaian power supply. Terlebih dahulu kita akan membahas tentang pembuatan simulasi dari trafo. Karena konsep dari trafo ini berbeda dengan yang sudah kita jelaskan pada video sebelumnya atau pertemuan sebelumnya. Nah, langsung kita tinjau konsep dari trafo yang ada pada LT-Spice. Jadi kalau kita gambar trafo, sebuah trafo, ini ada sumber tegangan AC. Kemudian ini kita buat ilustrasi dari trafo. Perlu diketahui bahwa trafo sendiri di dalam LT-Spice itu tidak ada. Yang ada hanyalah induktor. Maka kita dapat membuat komponen trafo dari dua buah induktor. Jadi ada induktor yang berfungsi sebagai kumparan primer, ada induktor yang berfungsi sebagai kumparan sekunder. Nah, kemudian kita hubungkan dengan beban R. Nah, di sini di konsep sebelumnya kita gunakan konsepnya adalah jumlah lilitan. Ini NP, ini adalah NS. Nah, di LT-Spice simulator LT-Spice ini tidak ada jumlah lilitan, yang ada adalah induktansi, satuannya adalah Henry. Nah, di sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa Vs dibagi Vp ini sama dengan Ns dibagi dengan Np. Nah, di LT-Spice ini tidak ada Ns dan Np. Yang ada adalah induktansi primer dan induktansi sekunder. Di sini ada Lp dan ada Ls. Nah, lalu bagaimana kita dapat memperkirakan perbandingan antara induktansi primer dan sekunder sehingga kita dapat menentukan tegangan sekunder yang kita inginkan dengan menggunakan trafo ini. Maka di website di LT-Spice-nya ini dijelaskan hubungan antara induktansi dengan jumlah lilitan. Jadi Ls dibagi dengan Lp ini sama dengan Ns dibagi Np ini kuadrat. Sehingga kalau kita cari Ns dibagi Np ini adalah akar dari Ls dibagi Lp. Jadi Ns dibagi Np ini sama dengan akar Ls dibagi Lp. Nah, sehingga kita dapat menentukan tegangan sekunder di sini, yaitu Vs dibagi Vp
dalam bentuk induktansi, perbandingan induktansi, itu sama dengan akar LS dibagi LP. Sehingga kita akan memperoleh persamaan baru khusus untuk simulator LT-SPICE. VS bagi VP adalah sama dengan akar LS dibagi LP, dengan LS-nya di sini adalah induktansi. Ini sekunder, sedangkan LP-nya adalah induktansi primer. Ini satuannya Henry. Nah, maka jika kita, ini contoh saja, jika kita ketahui bahwa tegangan puncak dari primer ini adalah 220 volt ini dari PLN, kemudian LP-nya ini adalah 100 mH dan LS ini adalah 1 mH, maka kita dapat menentukan VS-nya. VS-nya yaitu perbandingan, yaitu akar dari LS dibagi dengan LP, kemudian dikali dengan V primernya. Di sini LS-nya adalah 1, LP-nya adalah 100, dikali dengan VP-nya adalah 220. Hasilnya adalah 1/10 dikali dengan 220 atau 22 volt. Nah, maka kita dapat menentukan di sini bahwa V sekunder dari perbandingan LP dan LS 100 mH banding 1 mH, ketika inputnya adalah puncaknya 220 volt, maka di kumparan sekunder akan dihasilkan tegangan dengan puncak 22 volt. Sekarang kita akan masuk ke simulasi menggunakan LT-SPICE. Nah, ini kita buka LT-SPICE versi terbaru. Untuk membuka new schematic, kita tinggal klik bagian menu di paling kiri atas, atau klik file kemudian new schematic. Maka di sini adalah tempat untuk membuat skematik yang baru. Kita langsung saja membuat skematik rangkaian. Untuk rangkaian yang pertama adalah kita menguji trafo dengan perbandingan induktansi yang tadi. Yang pertama kita cari komponen, di sini sumber tegangan atau voltage. Kita temukan di sini. Ini voltage ini umum. Dia bisa difungsikan sebagai sumber tegangan DC maupun sumber tegangan AC. Nah, kemudian kita atur di sini, klik kanan, kemudian muncul tampilan seperti ini. Kita pilih saja Advance. Nah, ketika di sini di Advance, ini ada pilihan menu banyak sekali tipe-tipe untuk sumber tegangan. Kita pilih sinus dengan DC offsetnya 0 volt, amplitudenya 220 volt, kemudian frekuensinya 50 Hz. Kemudian ini sesuai dengan listrik dari PLN. Kemudian parasitic properties, di sini series resisten atau hambatan dalam dari sumber tegangan kita berikan nilai yang kecil saja, 0,001 ohm. Kemudian klik OK. Maka kita sudah mendapatkan sumber tegangan AC di sini. Kemudian kita membuat trafo pada LT-SPICE. Perlu diketahui, tadi sudah dijelaskan, trafo pada LT-SPICE itu tidak ada komponennya. Yang ada hanyalah induktor. Maka kita dapat membuat trafo dari induktor, dari 2 buah induktor yang kita kopling. Kita klik saja pada komponen
induktor ini. Kita buat 2 induktor. Setelah kita klik, maka kita rotasi saja. Ini kita rotasikan supaya arahnya berlawanan. Kemudian setelah kita rotasi, kita dapat mengatur posisi dari simbol-simbol dan keterangan. Ini L1 dan L2. L1 adalah kumparan primer, L2-nya sekunder. Kemudian kita atur nilai induktansinya. Nah, klik kanan, kemudian kita pilih induktansi untuk primer adalah 100 mH. Kemudian klik OK. Kemudian kita atur posisinya supaya rapih saja. Nah, begitu juga dengan kumparan sekundernya. Kita atur juga di sini 1 mH. Kemudian kita atur posisinya juga supaya rapi saja. Kemudian kita atur juga posisi untuk trafo ini supaya lebih rapi. Nah, kita mendapatkan 2 buah induktor yang akan kita susun menjadi trafo. Kemudian berikutnya kita gunakan resistor di sini, resistor beban. Nah, resistor bebannya. Kemudian klik kanan untuk menyelesaikan. Kemudian kita mengatur nilai resistansinya dari beban ini, misalnya 1 kilo ohm. Setelah itu kita hubungkan dengan wire komponen-komponen ini. Nah, ini kita bisa atur posisinya dan pengkabelannya. Nih, tinggal diklik saja, diklik kiri untuk membelokkan wire ini. Nah, kemudian kita juga tidak boleh lupa memberikan ground. Nah, untuk simulasi ini kita gunakan semua groundnya, jadi harus diberikan ground sebagai referensi tegangan. Kemudian kita hubungkan ground ini pada rangkaian. Kalau di hardware sebenarnya ya, ground itu bagian dari negatif, tidak ada komponen yang ditambahkan. Nah, maka rangkaian ini sudah siap untuk kita running. Ini sebelum kita running, kita harus mengkopling terlebih dahulu 2 induktor ini agar dapat menjadi trafo transformator, yaitu dengan mengklik bagian menu paling kanan, yaitu spice directive, klik. Kemudian kita isikan K, ini K itu kopling, L1, L2, kemudian kita satukan. Nah, kemudian kita klik enter, oke. Kemudian kita letakkan posisinya di sini, supaya menunjukkan bahwa L1 dan L2 ini kita kopling menjadi trafo. Jadi trafo ya. Nah, setelah selesai kita kopling, maka kita bisa merunning rangkaian ini. Klik bagian run atau simulate run. Kemudian di sini kita harus menuliskan waktu simulasinya dari 0 sampai berapa milidetik atau detik. Misalnya kita sampai 100 milisecond, 100 ms. Nah, di sini kita dapat melihat nanti tampilan grafik di sini. Tampilan grafik. Kita akan uji tegangan sumbernya terlebih dahulu. Ini nanti ketika kita mendekatkan pada bagian kumparan primer di sini atau sumber tegangan, kita klik saja. Nanti ada elektroda berwarna merah di sini. Nah, kita klik. Maka akan muncul pada grafik di sini
yaitu grafik sumber tegangan AC-nya sebesar 220 volt puncaknya. Kalau kita ingin melihat lebih detail, ini terlihat ini 220. Untuk membacknya zoom to fit. Nah, ini adalah tegangan primernya sebesar 220 volt dan negatif 220 untuk lembah, karena arusnya adalah arus AC. Kemudian kita dapat mengecek untuk pada bagian sekundernya. Nah, di sini sekundernya kita dapat mengklik di sini. Nah, maka akan muncul kurva yang warna biru. Biru di sini adalah nah, ini ketika kita double klik maka dia akan muncul sendiri. Nah, satu kurva ini adalah output pada lilitan atau kumparan sekunder. Yang tegangannya di sini adalah sebesar puncaknya 22 volt atau negatif 22 volt. Jadi sesuai dengan konsep yang tadi kita sudah jelaskan, ketika perbandingan induktor primer dengan induktor sekundernya adalah 100 banding 1, maka kita akarkan, akarnya itu, maka perbandingannya adalah 10 banding 1. Sehingga ketika primernya 220, maka sekundernya adalah 10 kali lebih kecil, yaitu sebesar 22 volt. Nah, ini masih AC karena kita belum menggunakan dioda. Kalau kita ingin munculkan dua plot, kita dapat mengklik kanan. Ini add plot pen. Nah, nanti di sini kita muncul ya. Ini kita klik di sini, klik di bagian yang satunya. Nah, ini perbandingan antara input dan output atau tegangan pada kumparan primer dan tegangan pada kumparan sekunder. Jadi terlihat jelas. Pada kumparan primer 220, pada kumparan sekunder di sini fasenya berkebalikan 180 derajat. Nah, ini tegangan puncaknya adalah sebesar 22 volt, yaitu 10 kali lebih kecil dibandingkan dengan yang primernya. Kita lanjutkan kembali kuliah pada hari ini. Tadi kita sudah simulasikan konsep penurun tegangan, yaitu trafo step down. Nah, maka sekarang kita lanjutkan pada bagian penyiarah. Nah, untuk penyiarah pertama yang akan kita gunakan adalah penyiarah setengah gelombang. Ini yang tadi ya. Ini kita buat lagi. Skematik. Kemudian kita rangkai kembali sebagaimana yang tadi sudah dirangkai. Kita gunakan sumber tegangan di sini. Kemudian kita gunakan induktor, 2 buah induktor sebagai trafonya. Kemudian kita pasangkan R beban atau resistor beban, dan kini kita gunakan dioda ya. Ini dioda, 1 buah dioda, karena yang akan kita buat adalah penyiarah setengah gelombang. Kemudian kita dapat mengatur posisi-posisinya agar lebih rapi.
kita juga atur tegangannya. Sinus ini 0, 220 volt, frekuensinya 50. Ini resistansi atau hambatan dalamnya 0,001 ohm. Kemudian kita atur juga posisinya. Setelah itu bagian induktor, ini tadi adalah 100 mH, agar kita memperoleh perbandingan 10:1. Kemudian induktor yang kedua, ini 1 mH. Kemudian resistornya kita gunakan ini 1 kilo, 1K. Nah, setelah selesai kita hubungkan semua komponen ini dengan wire. Kemudian kita tidak lupa memberikan ini ground pada kedua sisi komponen. Maka rangkaian ini siap untuk kita uji. Ini adalah rangkaian power supply penyarahnya setengah gelombang, karena di sini kita menggunakan satu buah dioda, dan di sini kita belum menggunakan filter maupun regulator. Nah, kita baru menguji konsep penyarahnya atau rectifiernya di sini. Kita coba run. Sebelum kita run, ini pada induktor ini kita kopling terlebih dahulu. Ini spice directive, klik ini kopling antara L1 dan L2 1. Oke. Nah, kita letakkan di sini. Kemudian setelah terkopling, kita dapat merunning rangkaian ini. Nah, kita pilih 100 milisekon untuk merunningnya. Maka di sini kita akan peroleh rangkaian sebelumnya. Kita simpan terlebih dahulu. Ini trafo yang tadi. Kemudian kita close, sehingga di sini hanya ada satu rangkaian yang akan kita uji di sini. Nah, ini sudah kita run, maka di sini akan muncul tampilan
kurvanya untuk grafik. Kita uji dulu dari input kumparan primer, yaitu dari sumber tegangan AC listrik PLN. Kita klik, maka di sini akan muncul osilasi dari sumber tegangan AC PLN sebesar 220 volt puncaknya dan lembahnya negatif 220 volt. Kemudian kita uji juga di kumparan sekunder sebelum dioda, ini di belakang dioda. Maka ini adalah output atau tegangan pada kumparan sekunder. Ini besarnya adalah 22 volt. Nah, kemudian kita uji tegangan keluaran dari dioda penyara. Kita klik outputnya, maka di sini muncul penyearah setengah gelombang. Ini kalau kita gabungkan dengan bagian output dari trafo, dia masih bentuknya AC, kemudian masuk ke dioda di sini. Nah, ini sudah positif dan 0. Jadi untuk setengah periode pertama 0, setengah periode berikutnya dia naik positif nilainya, kemudian turun lagi, 0 lagi, naik lagi, dan seterusnya. Nah, maka ini yang disebut dengan penyearah setengah gelombang, karena yang disearahkan hanya setengah periode gelombang. Kita bisa membuat perbandingannya dengan membuat plot tambahan. Kita klik pada bagian plot itu, kemudian kita klik lagi di rangkaian. Nah, klik. Nah, ini adalah perbandingan antara input dioda dengan output dioda. Input dioda yaitu pada kumparan sekunder trafo, bentuknya masih AC, ada positif, ada negatif. Maka setelah keluar dari dioda penyarah, nah yang keluar hanya bagian positif atau 0 di sini. Jadi konsepnya adalah konsep penyearah setengah gelombang. Kemudian bagaimana dengan tegangan jatuh yang ada pada dioda? Apakah puncak dari output dioda ini sama dengan input yang masuk ke dioda, yaitu 22 volt? Kita bisa melihat di sini dengan memperbesar yang kita dapat lihat. Nah, ini terlihat di sini. Mau lebih jelas lagi, kita klik lagi, perbesar lagi. Nah, ini terlihat jelas di sini. Nah, tegangan pada kumparan sekunder ini yang berwarna biru, ini 22 volt. Nah, sedangkan yang keluar dari dioda di sini adalah tidak 22 tapi 21 lebih. Ini kita bisa perkecil lagi supaya lebih jelas terlihat. Nah, ini angkanya udah mulai terlihat ya. Ini terlihat 21,14 lebih ya. Kita bisa lebih detail lagi. Ini 21,144. Nah, artinya ada tegangan jatuh pada dioda yang mengurangi tegangannya. Jadi awalnya tegangannya di sini 22 volt. Nah, di sini 21,9 atau mendekati 22 volt. Maka setelah masuk ke dioda, tegangannya menjadi 21,1 sekian. Ini tegangan pada dioda. Kalau kita zoom kembali, dikembalikan. Jadi terlihat di sini
bahwa fungsi dioda ini adalah berfungsi sebagai penyearah. Karena jumlah diodanya di sini hanya satu, maka rangkaian ini hanya mampu menyearahkan setengah periode gelombang yang dihasilkan pada kumparan sekunder, dengan tegangan puncaknya mengalami penurunan sebesar tegangan jatuh pada dioda. Awalnya tegangan primer dari trafo ini 220, kemudian keluar ke kumparan sekunder ini menjadi 22 sesuai dengan perbandingan jumlah kumparan atau induktansi dari induktor primer dan sekunder. Nah, kemudian masuk ke dioda, maka bagian positifnya diloloskan ya, karena panjar maju. Kemudian bagian negatifnya tidak diloloskan atau tidak mengalir untuk setengah periode berikutnya. Nah, sehingga dioda ini hanya mampu menyearahkan setengah periode gelombang. Dan puncaknya pun mengalami penurunan sebesar tegangan jatuh pada dioda. Ini adalah rangkaian penyearah setengah gelombang. Kita lanjutkan lagi materi terkait dengan penyearah gelombang menggunakan dioda. Sebelumnya kita sudah membahas penyearah menggunakan penyearah setengah gelombang menggunakan sebuah dioda. Maka sekarang kita akan bahas untuk penyearah gelombang penuh. Kalau sebelumnya setengah gelombang, ya ini kita akan bahas penyearah gelombang penuh. Untuk skematiknya masih sama, kita tentukan dulu sumber tegangan voltage di sini. Kemudian kita atur sumber tegangannya adalah sumber tegangan AC, ini sinus, DC offsetnya 0, amplitudenya 220 volt, frekuensinya 50 Hz, kemudian hambatan dalamnya 0,001 ohm. Kemudian oke. Kemudian untuk trafonya pada tipe kedua ini menggunakan center tap. Karena menggunakan center tap, maka kita menggunakan 3 buah induktor. Induktor pertama berfungsi sebagai kumparan primer, kemudian 2 buah induktor sebagai kumparan sekunder. Ini kita klik untuk induktor pertama, ini induktor kedua, dan induktor ketiga. Nah, kemudian kita atur posisi-posisinya. Kemudian kita atur nilainya. Ini perbandingannya adalah 100:1 mH. Maka ini 100 mA. Kemudian untuk L2 kita tentukan di sini adalah 0,5 mili. Karena kita bagi 2, awalnya 1, jadi kita bagi 2 masing-masing 0,5. L3 juga sama, kita tentukan 0,5 mili. Kemudian kita atur posisinya saja. Nah, ini sudah. Kemudian berikutnya adalah kita
pasangkan dioda, ini dioda 1. Untuk mengatur rotasikan kita kontrol R. Kemudian dioda 2 juga sama. Setelah selesai klik kanan. Nah, kemudian beban itu adanya di tengah-tengahnya. Atau kita satukan dulu. Ini kita bisa gunakan beban di sini. Bebannya hanya 1. Kemudian kita hubungkan semua komponennya dengan wire. Kalau ada kesalahan, kita dapat delete wire-nya. Ini sudah terhubung. Sudah. Kita dapat meneruskan. Rangkaiannya agak panjang ya. Setelah selesai, kita hubungkan ground. Untuk bagian pertama, ini bagian center tap, dan ini pada beban. Kemudian kita hubungkan menggunakan wire lagi. Klik. Ini pun sama, kita hubungkan. Ini sudah terklik. Ini semua sudah terangkai. Sebenarnya center tap di sini terhubung dengan resistor beban. Kita atur bebannya misalnya 1 kilo. Dan kita hubungkan L1, L2, L3 dengan spice directive, mengkopling antara 3 induktor tersebut. Jika L1, L2, L3 ini kita satukan. Oke. Nah, maka kita sudah membentuk rangkaian penyearah gelombang penuh menggunakan 2 buah dioda. Kita dapat mengujinya sekarang. Nah, untuk menguji kita klik run. Nah, kemudian kita tentukan waktu stopnya, misalnya sampai 100 milidetik. Ini kita dapat melihat grafiknya. Sekarang kita uji terlebih dahulu inputnya, yaitu kumparan primer dari sumber tegangan AC PLN 220 volt. Nah, ini cocok. Puncaknya 220 dan negatif 220 volt. Kemudian yang kedua adalah pada kumparan sekunder, ada 2 ini. Nah, ini kumparan sekundernya. Kalau kita lihat di sini, nah ini nilai kumparan sekundernya. Ini berbeda dengan metode yang pertama. Nah, di sini perbandingannya adalah 100
dibandingkan dengan 0,5. Jadi 200 banding 1. Jadi perbandingannya adalah akar 200 banding 1 atau 10 akar 2 per 1. Sehingga tegangan pada bagian L2 ini adalah 220 dibagi dengan 10 akar 2. Maka nilainya ini kita dapat lihat di sini. Nah, ini nilai puncaknya. Begitu juga dengan bagian lain dari sisi yang lain. Ini misalnya diuji di L3. L3 pun sama nilainya, hanya kebalikan. Nah, ini kita bisa melihat kebalikan antara kumparan L2 dan kumparan L3. Jadi beda fasenya adalah 180 derajat. Ini yang biru adalah pada L2, sedangkan yang warnanya hijau ini pada L3. Ini nilainya sama, yaitu 220 dibagi 10 akar 2 puncaknya. Karena perbandingannya adalah 100 dibagi 0,5 atau akar 100 bagi 0,5, yaitu akar 200 atau 10 akar 2. Kemudian kita cek pada keluarannya. Keluarannya yaitu pada baik keluaran D1 maupun D2 ini sudah bergabung. Nah, ini adalah gabungan. Jadi sebelumnya kita bisa lihat dulu. Nah, kita buat menjadi 3 plot. Ini plot pertama. Ini pada kumparan L2. Kemudian pada kumparan L3. Maaf, kita ganti dulu. Ini kumparan L2. Kemudian kita klik lagi pada kurva yang tengah di sini untuk melihat tegangan pada L3. Nah, ini sudah terlihat. Jadi ada 3 buah tegangan. Yang atas, ini yang warna hijau, ini adalah tegangan yang terjadi pada kumparan sekunder L2. Ini masih AC, dengan puncaknya adalah negatif 220 dibagi dengan 10 akar 2. Nah, kemudian yang warna hijau, yang bawah, yang tengah ini adalah tegangan AC yang dihasilkan dari kumparan L3, kumparan sekunder L3. Nilai puncaknya pun sama, yaitu 220 dibagi dengan 10 akar 2. Nah, antara tegangan L2 dan L3 ini beda fasenya 180 derajat. Kemudian tegangan output dari dioda, baik dioda 1 dan dioda 2, ini membentuk tegangan pada beban R1 kilo ohm. Nah, nilai tegangannya adalah yang warna merah ini. Nah, warna merah ini merupakan gabungan antara 2 buah dioda. Jadi untuk setengah periode pertama ini dihasilkan dari kumparan L2. Untuk setengah periode berikutnya ini dihasilkan dari kumparan L3. Nah, sehingga kita akan memperoleh di sini tegangan gabungannya. Dan tegangan ini adalah tegangan DC, walaupun masih fluktuatif dan ada pada satu titik tertentu nilainya 0. Tapi di sini ini adalah penyiarah gelombang penuh.
jadi full rectifier. Nah, hanya nilainya memang masih fluktuatif. Karena itu nanti kita akan bahas pada komponen berikutnya, yaitu filter, untuk dapat menghilangkan tegangan 0. Jadi di sini masih tegangannya masih ada nilai nolnya. Ini masih ada nilai 0. Pada satu titik tertentu, ini ada nilai nolnya. Dan kita akan hilangkan nilai 0 ini dengan menggunakan filter. Tapi pada dasarnya di sini kita sudah membuat sistem penyearah gelombang penuh dengan menggunakan 2 buah dioda. Dan tegangan outputnya di sini ini lebih kecil puncaknya dibandingkan dengan tegangan puncak dari L2 maupun L3. Nah, karena ada tegangan jatuh pada dioda sebesar 0,7 volt. Kita cek di sini puncaknya. Nah, maka terlihat di sini warna hijau lebih tinggi daripada warna merah. Selisih ketinggian ini selisihnya sekitar 0,7 volt yang merupakan tegangan jatuh pada dioda, baik dioda 1 maupun dioda 2. Kita dapat melihat, ini adalah hasil output penyearah gelombang penuh dengan menggunakan 2 buah dioda. Nah, untuk simulasi berikutnya, kita akan membuat penyearah gelombang penuh dengan menggunakan dioda bridge atau 4 buah dioda. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kembali kuliah kita terkait dengan simulasi rangkaian elektronika, yaitu membuat rangkaian penyearah. Nah, sebelumnya kita sudah membahas 2 tipe penyearah, yaitu penyearah setengah gelombang menggunakan 1 buah dioda, penyearah gelombang penuh menggunakan 2 dioda, dan sekarang kita akan masuk ke tipe ketiga dari penyearah, yaitu menggunakan dioda bridge atau 4 buah dioda. Ini kita buat new schematic. Skematik yang sebelumnya kita close dulu. Nah, ini adalah new schematic kita dapat membuat simulasi rangkaian kembali. Untuk yang pertama kita tentukan voltage, ini sumber tegangan. Kemudian kita atur tegangan ini, propertiesnya dengan advance. Ini pilih advance, kemudian kita pilih sin karena sinus. Kemudian DC offsetnya 0, amplitudenya 220 volt, frekuensinya 50 Hz. Kemudian hambatan dalamnya adalah 0,001 ohm. Nah, setelah itu kita susun trafo dari 2 buah induktor. Nah, apabila pada desain kedua ada center tap, maka pada desain tipe ketiga ini tidak ada center tap, maka kita hanya membutuhkan 2 buah induktor saja, yaitu L1 dan L2. Dan kita atur posisinya agar lebih rapi. Kemudian kita atur besar induktansi dari L ini. Nah, kita menginginkan tegangan sekundernya adalah 10 kali lebih kecil dibandingkan tegangan primer. Maka kita akan membuat perbandingannya adalah 100:1 atau akar 100:1. Karena kalau induktansi itu perbandingannya adalah dengan akar.
sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya. Maka untuk induktansi primer kita tentukan 100 M, 100 mH. Kita atur posisinya supaya lebih rapi saja. Kemudian untuk induktor yang kedua, kita tentukan 1 mH. Kita juga atur posisinya agar lebih rapi. Dan kita dekatkan. Nah, setelah itu kita langsung saja kopling antara L1 dan L2 ini, yaitu K, L1, L2 disatukan. Oke. Kemudian kita letakkan di dua buah induktor ini, sehingga dua buah induktor ini sudah menjadi trafo atau transformator step down, penurun tegangan. Kemudian komponen berikutnya yang akan kita gunakan di sini adalah 4 buah diode. Kita susun dulu. Kita cari diodanya. Ini dioda kita atur posisinya dengan kontrol R. Ini D1, D2, D3, dan D4. Kemudian kita atur posisinya sehingga lebih rapi saja. Nah, setelah itu kita pasangkan resistor beban di sini. Resistor beban yang kita gunakan adalah 1 kilo, 1 K. Nah, setelah itu kita atur, kemudian kita hubungkan dengan wire di sini. Kita hubungkan semua komponen dengan wire. Kita juga bisa merapihkan dulu. Yang harus dihubungkan sangat banyak. Kemudian untuk masing-masing dioda kita hubungkan juga. Begitu juga dengan hambatan beban di sini. Kita susun serapih mungkin.
Kemudian kita hubungkan dengan ground. Ini ground pada loop pertama, ini ground pada loop kedua. Kemudian kita hubungkan ground ini dengan rangkaiannya. Nah, maka kita sudah memperoleh rangkaian penyearah tegangan full penyearah gelombang penuh dengan menggunakan dioda bridge 4 buah dioda yang dihubungkan dengan beban R1. Maka sekarang kita dapat menganalisis rangkaian ini dengan merunning bagian run di sini. Kita run saja. Kita tentukan misalnya 100 milisekund. Nah, di sini nanti terlihat kemudian kita cek dulu sumber tegangan, yaitu pada kumparan primer dari arus PLN sebesar 220 volt. Nah, maka di sini sudah terlihat bahwa sumber tegangan dari PLN-nya yaitu sumber arus AC sebesar puncaknya adalah 220 dan minus 220 dengan frekuensi 50 Hz. Nah, kemudian kita cek untuk masing-masing kaki dari kumparan sekunder. Di sini perbandingan antara induktansi dari lilitan primer dan induktansi dari kumparan sekunder atau lilitan sekunder ini adalah 100 mH banding 1 mH, sehingga perbandingan tegangannya adalah sebesar akar 100 banding 1 atau 10 banding 1. Sehingga kalau primernya 220 volt puncaknya, maka di sekundernya ini seharusnya adalah 22 volt untuk sumbernya. Nah, ini setengah periode pertama yang masuk. Kita bisa perjelas. Ini setengah periode pertama yang masuk. Kemudian ini adalah setengah periode berikutnya. Nah, sehingga di sini ada dua buah sinyal. Sinyal yang pertama ini nanti masuk ke dioda 2, D2 dan D4, sedangkan sinyal yang kedua atau setengah periode berikutnya ini masuk melalui D3 dan D1. Sehingga nanti totalnya di sini ini merupakan gabungannya. Ini kalau kita pisahkan di sini, kita bikin lagi add plot pen, kemudian kita pindahkan salah satunya saja. Ini bagian atas, kemudian ini yang bagian bawah. Nah, ini sudah terlihat jelas perbedaannya. Jadi setengah periode pertama ini masuknya melalui D2 dan D4, setengah periode berikutnya melalui D3 dan D1. Ini adanya yang biru itu bagian atasnya. Kita klik bagian atas, kemudian kita klik lagi di sini. Nah, kemudian kita klik bagian yang bawah, kemudian kita klik lagi di sini. Nah, sehingga muncul dua buah kurva gelombang untuk setengah periode pertama masuk ke D2 dan D4, setengah periode berikutnya memasuki D3 dan D1.
Kemudian gabungannya kita tambahkan lagi satu plot. Ini gabungannya adalah di R. Kita klik dulu di grafik yang akan kita tinjau. Kemudian kita klik pada beban di sini. Maka pada beban terlihat jelas di sini. Beban merupakan gabungan antara dua sinyal. Setengah periode pertamanya dari yang dihasilkan oleh D2 dan D4. Setengah periode selanjutnya adalah melalui D3 dan D1. Kemudian ketika digabungkan maka akan menghasilkan gelombang penuh, ya, DC gelombang penuh yang warnanya merah di sini. Ya, yang warna merah ini adalah tegangan pada R1 atau pada beban. Ya, jadi di sini di R1. Nah, kita dapat melihat di sini ketika kita menggabungkan ini antara yang merah itu tegangan beban, yang biru tegangan yang dihasilkan oleh D2 dan D4, yang warna hijau ini yang dihasilkan dari D3 dan D1. Nah, terlihat kalau kita ingin melihat lebih jelas ukuran tegangannya, kita dapat klik ya. Nah, ini tegangan yang hijau dan biru ini tegangannya adalah puncaknya 22 volt. Sedangkan yang merah di sini ini nilainya kurang dari 22 volt. Ketika kita perkecil lagi, maka akan lebih jelas di sini perbedaannya. Nah, ini nilai tegangan yang merah itu adanya di R1 atau di sini di hambatan beban 1 kilo ohm. Nah, nilainya adalah ini 20,12 lebih ya. Ini 20,1 sekian. Sedangkan yang keluar dari yang masuk ke dioda, baik dioda 2 dan 4 ataupun 3 dan 1, ini adalah mendekati 22 volt. Ya. Kita kembalikan ke zoom fit. Nah, ini 22 volt, ini 22 volt, ini adalah 20,1 sekian. Karena sesuai dengan formulasi yang sudah dijelaskan sebelumnya, tegangan pada beban ini puncaknya dikurangi dengan 1,4 volt atau dikurangi 0,7 volt, dikurangi lagi 0,7 volt, atau totalnya dikurangi 1,4 volt, karena ada dua tegangan jatuh pada masing-masingnya, yaitu dioda 2 dan 4 dan dioda 1 dan 3, sehingga tegangan akhirnya dikurangi 1,4 volt dari 22 volt. Jadi sekitar 22 dikurangi 1,4, yaitu sekitar 20,6. Nah, tapi di sini terbaca sekitar 20,1 sekian. Nah, intinya tapi dari sini terlihat bahwa tegangan yang dihasilkan pada beban tidak terlalu jauh dari tegangan pada kumparan sekunder di sini. Kumparan sekundernya di sini perbandingannya dengan kumparan primer adalah 10:1 atau akar 100/1 atau 22 volt, maka di sini tidak terlalu jauh, yaitu 22 volt dikurangi dengan 1,4 volt akibat dari tegangan jatuh dari dua buah dioda. Karena pada beban ini merupakan gabungan sinyal yang dihasilkan oleh D2 dan D4 serta D1 dan D3. Nah, ini rangkaian ini merupakan rangkaian penyearah gelombang penuh dengan menggunakan dioda bridge atau 4 buah dioda. Nah, tapi di sini masih punya kekurangan di sini.
Kita delete dulu. Nah, ini kekurangan dari rangkaian ini, sebagaimana dengan rangkaian penyearah dengan 2 buah dioda, penyearah gelombang penuh dengan 2 dioda. Di sini masih ada titik yang nilainya adalah 0. Dia positif naik sampai mendekati 20,1 sekian tadi. Nah, kemudian turun sampai 0 lagi, naik lagi, 0 lagi, naik lagi, 0 lagi, dan seterusnya. Maka di sini masih ada titik-titik yang nilai tegangannya sama dengan 0. Maka meskipun penyearah dioda bridge ini sudah sangat bagus sekali, membuat tegangan yang positif, masih ada titik-titik tertentu yang nilainya 0. Sehingga kita memerlukan rangkaian tambahan untuk menghilangkan titik tegangan 0 ini. Karena ketika 0, maka ketika digunakan untuk peralatan elektronik, dia akan pada titik tertentu dia akan mati ya. Sehingga kita memerlukan rangkaian tambahan yang akan kita bahas pada rangkaian berikutnya, yaitu rangkaian filter. Sebelumnya kita sudah membahas tentang penyearah gelombang penuh dengan menggunakan dioda bridge atau 4 buah dioda, dan hasilnya menghasilkan sinyal yang positif. Namun sinyal ini masih fluktuatif ya, naik turun sampai memperoleh pada titik-titik tertentu dia bernilai 0. Nah, untuk menghilangkan titik-titik tertentu yang nilai tegangannya sama dengan 0 pada beban ini, kita akan membahas bagian ketiga dari power supply, yaitu filter. Filter yang kita gunakan untuk pertemuan hari ini adalah kita menggunakan sistem RC atau RC, yaitu sistem kapasitor dan resistor. Memanfaatkan kapasitor sebagai penyimpan dan yang dapat melepaskan muatan. Nah, pada kapasitor ini ketika diberi tegangan dia akan menyimpan muatan pada waktu tertentu sampai waktu tertentu. Kemudian ketika kapasitor ini tidak diberi tegangan, maka dia akan mengeluarkan muatannya, membentuk loop tertutup dengan resistor, sehingga muatan tersebut dari kapasitor akan lepas pada waktu tertentu pula yang ditentukan oleh nilai kapasitas kapasitor dan juga nilai resistansi dari resistor beban. Nah, kita langsung saja masuk ke komponen filter pada rangkaian penyearah gelombang penuh menggunakan dioda bridge. Filternya kita gunakan rangkaian RC. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang sistem penyearah menggunakan 4 buah dioda seperti ini. Ini rangkaian yang sudah kita bahas. Nah, ketika kita running rangkaian ini, nah di sini ini akan menghasilkan tegangan DC yang positif nilainya, tapi fluktuatif, berkisar dari 0 sampai nilai puncaknya. Nah, untuk menghilangkan nilai 0 ini, maka pada rangkaian ini kita tambahkan komponen kapasitor. Kita putuskan terlebih dahulu jalur kabelnya. Kemudian kita sedikit geser resistor beban ini. Kemudian kita tambahkan kapasitor, sebuah kapasitor. Kemudian kita hubungkan kembali dengan kabel wire.
Dan tidak lupa kita tambahkan juga ground ya. Maka sekarang kita sudah memperoleh rangkaian di sini, rangkaian penyarah tegangan power supply dengan dioda bridge, kemudian dilengkapi dengan kapasitor sebagai filternya. Kita berikan nilai kapasitor ini misalnya 1 milifarad, 1 mF. Kemudian kita dapat menganalisis pengaruh dari kapasitor ini pada penyarah gelombang penuh ya, dengan merunningnya. Kemudian kita cek terlebih dahulu pada sumber tegangan. Ini sumber tegangannya 220 volt puncaknya, puncak positif, dan negatif 220 volt pada puncak negatifnya. Kemudian kita cek juga keluaran untuk salah satu sisi dari kumparan sekunder. Ini nilainya 22 volt. Begitu juga dengan bagian bawahnya. Ini terlihat di sini. Kemudian kita, ini adalah sinyal dari setengah periode pada salah satu sisi yang atas dari kumparan primer, dan yang satunya adalah dari sisi yang bawah dari kumparan sekunder. Maaf, ini adalah yang warna biru di sini adalah sinyal yang dihasilkan dari kumparan sekunder bagian atas. Kemudian yang warna hijau yang bawah ini adalah kumparan sekunder bagian bawah. Ini sinyalnya. Dan dua posisi ini saling berkebalikan. Kemudian kita cek keluaran dari dioda yang masuk ke kapasitor dan ke resistor beban di sini. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa ketika kita menambahkan kapasitor di sini, maka akan terlihat bahwa pada beban, di sini pada beban, tegangannya dia stabil, dia sangat stabil. Kalau kita lihat, diperbesar ukurannya. Nah, ini ada riak-riak, tapi riaknya tidak terlalu besar. Jadi di sini terlihat masih ada riak dari pengaruh pengosongan kapasitor, tapi riaknya ini tidak terlalu besar. Kita bisa zoom di sini. Ini ada selisih antara puncak dan lembah yang dihasilkan dari kapasitor ya. Nah, tapi selisihnya tidak terlalu besar. Dan besar dari riak ini ditentukan oleh nilai kapasitas kapasitor. Misalnya ketika kita mengecilkan nilai kapasitornya menjadi 100 mikro, kemudian kita run lagi, nah maka kita akan memperoleh bentuknya seperti ini.
Ketika kita memperkecil kapasitas kapasitornya, maka ripple-nya di sini semakin terlihat. Nah, ripple itu adalah selisih antara puncak dan lembah dari tegangan yang dihasilkan. Ketika kita memperbesar, nilainya menjadi 1M, nah maka ripple itu akan mengecil, atau tegangan ripple ini akan mengecil. Jadi tegangan ripple yang dihasilkan ini kecil ketika kita gunakan kapasitas kapasitornya besar. Nah, jadi fungsi kapasitas kapasitor di sini adalah untuk menghilangkan nilai nol yang dihasilkan dari dioda bridge. Jadi sangat jelas ya terlihat ketika kita mengklik di sini dan di sini juga. Nah, ini adalah sinyal dari trafo bagian sekunder, kumparan sekunder. Ini masih AC sebelum diolah ke dioda. Ini ada setengah periode dari atas yang positif, setengah periode berikutnya yang bawah yang positif, dan bergantian. Dan ini adalah hasil output pada bebannya, tegangannya sudah stabil. Jadi fungsi kapasitor sebagai filter di sini bekerja sangat efektif sekali. Demikian komponen kapasitor sebagai filter dalam rangkaian power supply. Kita lanjutkan kuliah elektronika kita terkait dengan materi power supply. Nah, sekarang kita akan bahas bagian terakhir dari sebuah power supply, yaitu bagian regulator. Untuk regulator ini terdapat beberapa tipe komponen yang dapat kita gunakan. Yang pertama adalah dioda Zener, yang kedua adalah berupa IC regulator. Salah satu tipe IC regulator yang biasa digunakan adalah IC LM78 XX. Dengan XX-nya adalah seri tegangan yang kita inginkan, misalnya 05, 7805, LM7805, LM7809, LM7812, dan seterusnya. Nah, untuk sekarang kita akan membuat simulasi menggunakan LT Spice, menggunakan regulatornya adalah dioda Zener. Nah, ini adalah rangkaian yang sebelumnya sudah kita buat, yaitu power supply dengan sumber tegangan dari PLN 220 volt puncaknya, kemudian frekuensinya 50 Hz. Nah, di sini ada trafo dengan perbandingannya adalah induktansi L1 atau primer ini 100 mH dan induktansi dari L2 atau kumparan sekunder 1 mH, sehingga perbandingan tegangannya adalah akar 100/1 atau 10/1, sehingga ketika tegangan inputnya 220 maka outputnya di sini adalah 22 volt. Kemudian tegangan masuk kepada dioda bridge di sini pengarah gelombang penuh, sehingga yang dihasilkan dari dioda ini adalah gelombang full positif. Nah, tidak ada bagian negatifnya, tapi ada titik-titik yang nol. Nah, kemudian titik nol itu dihilangkan oleh filter kapasitor di sini, sehingga nilainya adalah positif. Kelemahan dari kapasitor ini masih ada nilai tegangan ripple. Nah, oleh karena itu kita ingin memperkecil kembali tegangan ripple tersebut. Salah satunya adalah kita dapat menggunakan regulator.
Salah satu regulator yang dapat kita gunakan adalah dioda Zener. Maka kita cari di sini komponen. Nah, maka di sini kita ada dioda Zener. Kita klik OK saja. Nah, berbeda dengan dioda standar, dioda Zener ini bekerja pada daerah forward bias atau panjar mundur. Kalau dioda biasa reverse bias, maaf. Untuk dioda Zener ini bekerja pada daerah reverse bias atau panjar mundur, sedangkan dioda standar menggunakan atau dapat digunakan hanya pada saat forward bias atau panjar maju. Maka kita balik arahnya. Nah, ini sudah dapat kita gunakan. Kemudian kita hubungkan dengan wire. Nah, ketika kita menggunakan Zener di sini, kita harus membuat resistor, menambahkan resistor. Ini sebagai RS. Kemudian kita atur nilai RS-nya di sini, misalnya 220 volt, 220 ohm, maaf. Kemudian kita juga dapat mengatur di sini diodanya, dioda Zener maksudnya, tipenya di sini banyak pilihannya. Kemudian kita dapat menguji coba rangkaian ini dengan merunning. Kemudian kita uji ini tegangan sumber 220 volt, oke, tidak ada masalah. Kemudian pada kumparan sekunder, ini kumparan sekunder dari salah satu sisinya, ini sisi yang lain. Kemudian kita tes, ini pada kapasitor, ini yang sudah kita filter tegangannya. Kemudian kita cek pada dioda Zener atau pada beban resistor 1 kilo di sini. Nah, maka kita dapat melihat di sini terlihat bahwa tegangan dari dioda Zener atau pada beban ini lebih rendah daripada tegangan pada kapasitor karena ada tegangan jatuh pada resistor dan pada Zener. Kemudian dari kurva ini pun terlihat bahwa tegangan yang dihasilkan dari dioda Zener ini lebih stabil dibandingkan dengan yang dihasilkan dari kapasitor. Nilai ripple-nya lebih rendah. Kita bisa perbesar di sini. Ini yang merah adalah dari kapasitor, sedangkan yang hijau ini dari yang dihasilkan oleh dioda Zener. Jadi kita sudah membuat secara lengkap rangkaian power supply. Di sini power supply-nya tegangan yang dihasilkannya ini sesuai dengan tegangan breakdown voltage dari dioda Zener. Tipe dioda Zener ini banyak, sesuai dengan tegangan breakdown voltage-nya. Jadi kalau breakdown voltage dari dioda Zener ini 5 volt, maka tegangan yang akan dihasilkan pada resistor beban ini adalah 5 volt juga. Jika 9 volt, maka akan 9 volt juga, sesuai dengan tegangan breakdown voltage dari Zener. Jadi kita sudah menyelesaikan 4 bagian dari penyusun power supply, yaitu bagian penurun tegangan, trafo, step down, kemudian bagian penyearah, dioda,
Di sini dioda bridge atau ada tipe yang lainnya juga. Kemudian di sini kita gunakan kapasitor. Semakin besar kapasitornya, maka nilai ripple-nya akan semakin kecil. Karena nilai tegangan ripple ini ditentukan oleh besarnya arus pada beban dan juga berbanding terbalik dengan frekuensi yang dihasilkan dari sumber ketika masuk ke trafo, kemudian masuk di sini ke dioda. Frekuensi yang dihasilkan dari dioda ini 2 kali lebih besar dari frekuensi sumber tegangan. Kalau di sini 50 Hz, maka frekuensi yang dihasilkan dari dioda di sini adalah 100 Hz. Semakin besar frekuensinya, maka ripple-nya akan semakin kecil atau berbanding terbalik. Kemudian ripple dari kapasitor juga ditentukan oleh arus yang mengalir pada resistor beban. Semakin besar arus yang mengalir, maka nilai ripple-nya semakin besar. Artinya di sini nilai beban yang resistansinya besar, ripple-nya akan semakin kecil karena arus yang mengalirnya semakin kecil. Ketika bebannya nilainya kecil, maka arusnya besar, sehingga nilai ripple-nya pun akan besar. Untuk mengatasi masalah ripple atau tegangan riak pada kapasitor, kita bisa menggunakan dioda Zener atau IC regulator. Untuk dioda Zener, dia bekerja pada wilayah reverse bias, yaitu pada tegangan breakdown voltage. Nah, sesuai dengan tegangan breakdown voltage-nya, jika tegangannya breakdown voltage-nya 5 volt, maka akan menghasilkan tegangan di sini stabil di 5 volt. Jika breakdown voltage-nya di 9 volt, maka output-nya juga 9 volt dan seterusnya. Jadi ini adalah skema lengkap dari power supply yang sudah kita bahas. Demikian kuliah untuk materi terkait dengan desain dan analisis dari power supply atau adaptor yang bisa kita manfaatkan, kita gunakan dalam keseharian kita ketika kita menggunakan peralatan elektronik. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.